menjauhi roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar. Amin. Terima kasih untuk tangan-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Setiap kami ada di tangan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hal itu. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Kristus. Kesaksian hidup. Bagaimana pertolongan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semua kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya saudara. Mungkin pemain musik bisa stay aja dulu ya. Thank you singers. Haleluya, puji Tuhan. Ya, keyboard aja. Oke. Keyboard sama drum mungkin? Ya. Oke, haleluya. Shalom. Belum semua nih saya dengar. Shalom. Wah, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu semua di dalam Tuhan. Hari yang berbahagia hari ini. Karena hari ini saya boleh berkumpul dengan saudara dan saat ini saya bersyukur ada keluarga saya juga dari Jakarta. Ada kakak-kakak saya gitu ya, ada 3 kakak saya hadir di sini. Dan seingat saya terakhir mereka pernah datang dulu waktu juga momen yang hampir sama ulang tahun tahun 2018 gitu ya. Jadi ulang tahun keberapa itu? Ke-45 saudara, jadi 5 tahun lalu. Dan hari ini saya bersyukur ada saudara-saudara saya, ada kakak saya yang paling tua, saya dengan bangga saya ingin kenalkan pada hari ini ada kakak saya yang paling tua, Ibu Yans ya, Kole Wangko, puji Tuhan. Oleh berdiri supaya ya jemaat di sini boleh kenal. Ini kakak saya yang paling tua saudara yang puji Tuhan kalau orang melihat mungkin melihat seperti ibu saya gitu ya, dipikir ibu saya karena memang saya adalah anak paling terakhir dari 7 bersaudara gitu ya. Tapi sebenarnya bukan 7 juga gitu ya. Ada kalau enggak salah ada 3 sebelumnya ya. 3, jadi sebenarnya kami 10. Tapi 3 itu tidak hidup karena zaman perang gitu ya. Dan hari ini ada kakak saya yang paling tua, kedua ada kakak saya yang keempat ya, Deki gitu ya. Terima kasih. Dan ada kakak saya yang ke-6 di atas saya itu Ibu Shirley. Boleh berdiri Ibu Shirley ya. Juga ada keponakan saya suami istri ya, Pak Riki dan Ita ya. Terima kasih kehadirannya. Boleh berdiri dong. Ya terima kasih. Dan ada cucu saya yang paling cantik gitu. Ya cucu dari ponakan kami Riki dan Ita gitu ya. Anak dari kakak saya Ibu Yans, puji Tuhan. Dan ada lagi siapa lagi ya? Ya udah semua ya. Puji Tuhan saudara, satu hari yang luar biasa kalau kita berkumpul. Memang saya tidak memang menyampaikan ke jemaat gitu ya kalau hari ini tidak secara langsung gitu. Tapi saya bilang sebenarnya saya mau bikin surprise saja. Tapi rupanya banyak teman-teman jemaat yang membuat juga planning sendiri gitu ya. Sudah ada rencana, ada juga karena yang meninggal sehingga harus ke Bandung dan seterusnya. Tapi saya bersyukur kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ada juga kakak saya sepupu ya, cucu sepupu gitu ya, masih cukup dekat. Ada Pak Weli Walewangko dan Ibu, boleh berdiri gitu ya, puji Tuhan. Kalau pasti kita kenal Bro Kris, nah ini orang tuanya saudara ya, orang tuanya Pak Kris gitu ya yang hadir. Dan Pak Kris berhalangan hadir hari ini karena ada juga agenda keluarga yang memang mungkin tidak bisa di suite gitu ya. Tapi saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Amin.
boleh berkumpul bersama-sama karena kemurahan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman, karena semalam saya minta saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, ponakan, bahkan cucu saya, kami ingin mempersembahkan sebuah lagu sederhana, ya lagu juga yang kita sudah kenal. Boleh saya undang maju ke depan, ya kita bersama-sama, ya. Ayo, nanti baca di sini kalau kurang ingat itu lagunya gitu ya. Ada monitornya. Ayo, ada juga ya sahabat kami Pak Denny, boleh bareng ikut nyanyi ke depan? Iya. Ayo Pak Weli, Kak Weli sama Kak SK boleh maju ke depan? Ya. Sini lagi. Kami akan nyanyikan lagu Ku Ada, sebagaimana ku ada. Boleh ya kayaknya tidak ini ya lengkap kalau nggak ada pemusik ya. Situ ya. Nathan maju ke depan, mungkin nanti ada yang bisa bantu di situ. Oh, Net, come on. Mas Daru boleh dibantu dulu nanti lagunya ya. Iya. Oke. Ya. Oh ya, untuk diketahui ini perayaan ulang tahun ini bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk istri saya tercinta gitu ya, karena pada saat yang sama, bulan yang sama kami berulang tahun, dan tentu kepada teman-teman jemaat yang berulang tahun. Belum. Kita nyanyi lagu ini dulu bro ya. Ku ada sebagaimana ku ada. Oh no. Kita nyanyi. Terima kasih Tuhan, biarlah ini sebuah pujian kami. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam
terima kasih pemusik. Thank you. Haleluya, besar anugerah-Mu, karena memang ini menjadi pujian kita setiap minggu ya. Setelah kita selesai ibadah, kita selalu nyanyikan lagu ini, besar anugerah Tuhan. Karena tidak ada kata yang indah selain kita boleh menyaksikan anugerah Tuhan yang begitu besar. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka bersama-sama. Ini sambil saya bersaksi ya, karena sebenarnya hari ini yang khotbah adalah sahabat saya dari Hong Kong, tetapi berhubung beliau orang tuanya meninggal mendadak, yang tadinya mau rencana tanggal 12, diundur mau tanggal 26 ini, tetapi karena orang tuanya meninggal pada beberapa hari lalu sehingga dia tidak bisa hadir. Tapi tidak mengurangi sukacita kita sama-sama membuka dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ya, sedikit banyak ayat, tetapi mari kita ikuti pembacaan ayat ini. Mazmur Daud, dikatakan bisa ditayangkan Mazmur 139 ayat yang pertama dan seterusnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana dan tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kanan-Mu memegang aku. Amin. Seperti lagu kita tadi saudara, tangan kanan Tuhan yang memegang kita. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang. Ayat 13, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saya lanjutkan rupanya ayat seterusnya juga. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang Kau buat. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu karena aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin saudara. Sampai di sana saudara, ini satu firman yang sebenarnya tentang kita semuanya. Kenapa kita ada dan bagaimana itu bisa terjadi. Itu semua keajaiban Tuhan. Saya mau ceritakan sedikit saudara. Satu hal ketika saya membaca ayat ini, karena ini juga dalam rangka saya bersyukur atas 50 tahun usia saya pribadi. Mungkin bagi yang sudah 60 merasa 50 mah belum ada apa-apanya. Ya gitu ya. Yang belum 50, aduh bisa ya. Wah udah tua gitu ya. Kalau yang belum 50 rasanya itu sudah terlalu tua. Tetapi yang saya mau katakan begini. Yang saya mau ceritakan ini. Mungkin kakak-kakak saya bisa memberikan klarifikasi ya. Saya lahir, tadi saya sudah ceritakan, saya anak yang kalau tidak salah ya, anak yang ke-10 sebenarnya. Dan
saya cuma bisa menyusui tidak lebih dari 10 hari. Ya mungkin banyak juga case-case yang lain, tetapi waktu saya lahir itu sangat kecil sekali. Betul ya? Kecil sekali. Seperti anak kucing, saudara. Katanya, sampai ada saudara-saudara sepupu saya kalau lihat saya tuh ketakutan gitu ya. Karena cuma bisa dipegang dengan satu tangan aja. Dan menurut ibu saya atau mama saya ketika menceritakan ulang, dengan ayah saya berpikir kayaknya anak ini nggak akan selamat lah atau tidak akan hidup lama lah. Saya tidak bisa berjalan dengan normal pada usia yang harusnya sudah berjalan. Kalau tidak salah sudah berapa tahun saya baru bisa jalan. Mungkin 3 tahun lah ya, tidak terlalu normal juga. Tapi saya ingat waktu saya umur 4 tahun, saya ada di Surabaya di rumah kakak kakak kami yang tadi yang paling tua karena sebelumnya tinggal di Surabaya. Ada foto saudara, kaki saya bengkok. Ya, betul ya, Li? Bengkok seperti ini. Entah, pokoknya bengkok lah. Sehingga gak bisa jalan. Namun satu hal yang saya ingat, ibu saya cuma cerita bahwa dia cuma mengambil minyak. Atau juga mungkin diurut, dipijit, ya saya nggak tahu juga. Tetapi saya ingat memang waktu itu saya tidak bisa berjalan dengan baik. Dan kalau hari ini, di usia yang ke-50 ini, boleh berdiri dengan kaki yang sempurna. Mungkin bagi orang lain, itu biasa. Tetapi bagi saya itu kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Dahsyat dan ajaib. Bukan apa yang saya buat, tetapi ajaib apa yang Tuhan buat, saudara. Saya bersyukur untuk hal itu dan dalam perjalanan saya sampai hari ini berada di sini. Saya sangat bersyukur sekali karena Tuhanlah yang telah menuntun kehidupanku. Dari kami 7 bersaudara, 10 tahun lalu sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Cek. Bisa di ini nomor 2 cek, oke, ya. Saya bersyukur kalau berada saat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan, Family of Christ Community, dan secara spesial ada kakak-kakak saya hadir. Saya cuma mau katakan itu karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Apakah Tuhan hanya mengasihi seseorang seperti saya? Tidak, saya yakin semua kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau tanpa kasih Tuhan kita nggak ada di sini. Ayat-ayat yang kita baca tadi saudara, menceritakan bagaimana kejadian kita itu luar biasa. Di dalam ayat ini kita membaca bahwa bahkan pada saat kita mau bersembunyi dari Tuhan, kita seakan-akan tidak mau dilihat oleh Tuhan, kita merasa kita tidak layak, kita merasa kita orang paling gagal, orang yang paling jatuh di muka bumi ini, bahkan orang-orang tidak mau melihat kita, ternyata ada tangan Tuhan, ada mata Tuhan, ada terang Tuhan yang menyinari kita dimanapun kita berada. Itu luar biasa sekali. Kalau kita baca tadi dikatakan dalam kegelapan, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Ini perkataan orang-orang yang hopeless. Orang-orang yang tanpa harapan, orang-orang yang berpikir nggak ada lagi harapan untuk dia hidup. Orang-orang yang berpikir nggak ada orang lagi yang menerima dia, yang sudah mungkin menolak dia, yang mungkin sudah pokoknya menghina atau apapun itu sehingga dia tidak diterima. Tetapi luar biasa firman Tuhan berkata di sini bahwa jika aku berkata kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, seakan-akan dia menutup diri untuk kebaikan dari orang lain terlebih dari Tuhan. Tetapi ayat yang selanjutnya kalau kita baca, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Amin. Kita mungkin sudah tutup mata, nggak lihat apa-apa. Kita berpikir sudah selesai semuanya, nggak ada harapan buat saya. Tetapi yang luar biasa Alkitab berkata di sini bahwa kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu.
Tidak ada kegelapan bagi Tuhan untuk masa depan kita, saudara. Amin. Tidak ada kegelapan yang Tuhan sediakan atau rancangkan di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih-Nya yang luar biasa. Dikatakan, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Katakan bersama-sama, kegelapan sama seperti terang. Bagaimana kita bisa melihat terang? Hari ini terang, gitu ya. Sekalipun kalau malam hari gelap, tetapi Tuhan melihat kita begitu terang. Dan Tuhan mau memegang tangan kita. Kita mungkin sudah berlari jauh meninggalkan Tuhan. Kita sudah gak mau lagi peduli dengan Tuhan. Kita berpikir, sudahlah saya gak usah lah, biar aja saya masuk neraka. Mungkin kadang kita ada orang sampai sehopeless itu berkata begitu. Tapi yang saya mau katakan, bahwa kasih Tuhan bisa mengejar Anda kemanapun Anda pergi. Amin. Dia mengejar, bahkan sebenarnya kita yang sudah percaya kepadanya, kita mungkin berpikir Tuhan sudah tidak pegang tangan kita lagi, tetapi sesungguhnya tangannya tidak pernah melepaskan kita. Kalau jabatan tangan orang timur biasanya kita jabat tangan ya cuma tangan ini jabatan gitu ya, jabat tangan, salam seperti itu. Tapi kalau zaman dulu orang Romawi berjabatan tangan itu tangan sampai di sini, jadi pegangnya seperti ini. Itu satu kekuatan. Sebenarnya kalau kita mau gambarkan, di dalam Alkitab dikatakan lengan Tuhan yang gagah perkasa tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di dalam Yohanes pasal 10 saya teringat ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan gembala yang baik, Yesus berkata bahwa tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan sang gembala. Haleluya. Saya gembala manusia biasa, ada saat kita tidak bertemu, cuma seminggu sekali bertemu. Mungkin saudara sedang mengalami sesuatu, belum tentu saya tahu semuanya, kalau juga tidak diceritakan. Saudara sedang sedih, saya mungkin gak tahu. Tapi ada satu gembala, yaitu gembala agung kita, Yesus Kristus. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya, saudara. Amin. Tangannya yang luar biasa, tangannya yang begitu kuat memegang kita. Sehingga kita boleh berkata hari ini, sungguh Tuhan itu baik. Tadi kita sudah baca di dalam ayat-ayat ini, saya tidak bisa jelaskan, urutkan satu persatu. Tetapi kita bisa melihat bahwa bahkan sebelum kita ada, sebelum kita jadi, ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tahu kita ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa ini, tidak ada alasan untuk kita semuanya putus asa. Kita selalu percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menolong dan menyertai kita. Daud di sini, ini adalah Mazmur Daud. Daud sedang menceritakan tentang kehidupannya. Dia bukan orang yang sempurna, dia bukan orang yang membuktikan diri yang tidak pernah gagal. Bahkan kegagalannya adalah kegagalan yang sangat tragis. Kita tahu gitu ya, kejatuhannya, dosanya bukan hanya ingin berzina dengan wanita yang bukan istrinya, tetapi dia membuat perencanaan pembunuhan dengan berencana gitu. Dia membunuh suami dari seorang perempuan yang dia ingini. Itu dia lakukan dengan luar biasa. Bukan berarti kita katakan ini terus kita pro atau kita kompromi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Baru kita diperlihatkan dengan persidangan yang luar biasa, kasus yang sangat dahsyat sekali, saudara, yang mengambil perhatian seluruh warga rakyat Indonesia saya kira, dan kita melihat kejahatan yang luar biasa, gitu. Kejahatan yang luar biasa. Tetapi ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, mungkin ada pertanyaan, apakah orang-orang seperti ini masih bisa diampuni oleh Tuhan? Saya percaya bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan di dalam Yesus. Amin. Yesus mengampuni semua dosa kita. Yesus mengasihi orang berdosa. Tetapi Yesus bukan berarti kompromi dengan dosa tersebut. Yesus enggak pernah kompromi dengan dosa, tetapi Yesus selalu memberikan kesempatan untuk kita orang berdosa boleh mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, 50 tahun gitu ya, usia seorang anak manusia. Berapapun usia kita sebenarnya. Kalau saya kembali flashback 1,5 tahun yang lalu, seakan-akan saya cuma mau katakan, aduh ini kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin saya mungkin masih ada, masih hidup. Ya saya juga sudah pernah saksikan itu, kita juga mungkin sebagian pernah alami ketika COVID melanda dengan luar biasa. Tetapi satu hal kita melihat bahwa kalau Tuhan izinkan kita masih hidup hari ini. Saya juga mengalami sesuatu yang luar biasa pada saat COVID itu, saudara semua sudah tahu kesaksiannya. Berarti kalau Tuhan masih mengizinkan kita ada hari ini, kita hidup hari ini, itu semua karena Tuhan punya rencana. Amin. Nah, bagaimana kita bisa melihat hari-hari kita seperti Daud katakan? Mari kita buka dalam Mazmur 34. Ya, kita lihat, kita akan sering melihat apa yang dialami oleh seorang Daud. Ayat yang ke-9. Daud berkata, saudara, Mazmur 34 ayat yang ke-9. Apa yang dia katakan? Mazmur 34 ayat yang coba ke-8 ke-9 betul ya. Ya, ayat 8 karena ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ayatnya jadi ada selisih. Ya. Di depan masih ada. Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Bagaimana sih sebenarnya kita boleh selalu bersyukur setiap hari? Dikatakan kecaplah dan lihatlah. Dalam bahasa Inggris, saya senang memakai kata bahasa Inggris, dikatakan dalam The Message Bible ayat yang ke-9 ini, ya, dikatakan open your mouth, buka mulutmu and taste. Open your mouth artinya buka mulut kita dan rasakan. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan? Mungkin dengan segala kelimpahan ya itu juga bisa. Tetapi yang utama untuk kita bisa merasakan bahwa ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu kita makan firman Kristus. Amin. Kecaplah, bukalah mulutmu dan makanlah. Apa yang kita perlu makan? Kalau saudara makan firman Kristus, saudara menikmati firman Kristus setiap hari. Entah saudara merenungkan firman, saudara membaca ayat, saudara mendengar firman, saudara sedang memakan Kristus. Dan Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-6, mungkin ini bahasa yang agak sedikit ekstrim. Makanlah aku, saudara. Makanlah aku. Kok kita harus memakan Yesus? Kalau kamu tidak memakan aku, kamu gak hidup. Jadi artinya kita bukan disuruh untuk memakan tubuh Yesus dalam bentuk fisik kita jadi kanibal, tetapi Yesus itu hari ini yang kita lihat itu ada di firman Tuhan. Amin. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita berbicara firman, sesungguhnya itulah makanan kita. Katakan firman adalah makanan kita. Dan siapakah firman itu? Ya Kristus yang menjadi firman kita hari ini. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata bahwa yang firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di dalam kita. Firman itu telah menjadi manusia. Coba ayat 14, kita lihat ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan dia diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya. Jadi firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah firman sehingga kita menikmati firman itu setiap saat. Open your mouth, buka mulutmu dan rasakan. Setiap hari sebelum saudara melihat berkat-berkat Tuhan datang dalam hidupmu,
biarlah kita makan terlebih dahulu firman-Nya. Maka kalau kita makan firman terlebih dahulu, berkat sebesar apapun tidak membuat Anda jadi sombong, kekurangan sebesar apapun juga atau sehebat apapun badai, saudara tidak akan menjadi putus asa. Katakan amin. Sekali lagi, kalau kita memakan firman setiap hari, entah itu kita lihat di YouTube, kita baca dari gadget kita dengar atau hari Minggu kita menerima itu dengan iman, kita memakan itu, maka saya mau katakan, itu segala kondisi dalam hidup saudara menjadi berkat. Sebelum saudara menerima berkat, katakanlah berkat jasmani, berkat ini, berkat itu, saudara tidak akan menjadi orang yang lupa atau saudara tidak akan menjadi orang yang sombong dan berkata, wah karena aku hebat makanya aku seperti ini. Tapi saudara akan berkata, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Sebaliknya ketika Anda sedang menghadapi kesulitan, masalah, persoalan di dunia ini, saudara tidak akan mudah menyerah dan putus asa dan berkata, aduh kayaknya saya mau sembunyi aja seperti Mazmur Daud tadi. Aku akan bersembunyi dalam kegelapan. Tetapi ini yang luar biasa kabar baiknya. Ternyata di dalam keminderan rohani kita, di dalam kegagalan kita, di dalam kita seperti putus asa, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Inilah menjadi kekuatan kita. Kecaplah, open your mouth and taste. Buka mulut dan makan. Saudara makan dan dikatakan kecaplah dan lihatlah. Open your eyes and see. Buka matamu dan lihatlah. Katakan bersama-sama, buka matamu dan lihatlah. Kita memang jalan bisa melihat sehingga nggak masuk nggak kena batu, nggak masuk lubang. Tapi banyak dari kita tidak membuka mata rohani, hanya membuka mata jasmani, hanya melihat apa yang ada di kondisi yang ada sehingga bukan menjadi kuat malah menjadi lemah, mendengar ini, melihat itu. Sudah sama aja. Beribadah ke gereja dan sebagainya nggak ada bedanya. Mungkin ada orang berkata begitu karena dia melihat semuanya seperti itu. Tapi sebenarnya Tuhan bilang, open your eyes and see. Buka matamu dan lihat. Sebenarnya apa yang Tuhan mau kasih lihat sama kita? Yang Tuhan mau kasih lihat bahwa kasih-Nya luar biasa atas kita. Amin. Kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia duniawi, tetapi kita bisa melihat ada pertolongan Tuhan untuk keluarga saya. Mungkin dokter berkata kepada anggota keluarga kita, kayaknya nggak ada harapan, sudah tidak bisa diharapkan. Atau usaha kita yang gagal, orang berkata sudah usahamu memang tidak cocok, nggak hoki, engkau nggak ada harapan lagi. Saudara melihat itu, saudara buka mata, tetapi yang saudara lihat bukan yang Tuhan kasih lihat. Tapi waktu saudara melihat apa yang Tuhan berikan visi kepada saudara, visi itu datang karena saudara makan firman Kristus. Kalau saudara nggak pernah makan firman Kristus, nggak pernah menikmati firman Kristus, makanya segala kejadian yang terjadi di dunia ini saudara pikir Tuhan nggak ada. Tapi waktu saudara makan firman Kristus dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan jatuh sekalipun, saudara akan berkata bahwa ada Tuhan di balik setiap masalah ini. Amin. Selalu ada Tuhan, selalu ada mujizat. Saudara ingat ketika Elia bersama bujangnya dikepung oleh tentara-tentara Aram, musuh orang Israel pada saat itu. Dan dia melihat, pasukan luar biasa banyak. Dia ketakutan, Abdi Nabi ini asisten lah, ajudannya dia aduh ini gimana nih. Tetapi Elia berkata, Tuhan bukakan matanya supaya bisa melihat. Dan ketika Tuhan mencelikkan mata rohaninya, dia melihat ternyata ada lebih luar biasa lagi pasukan sorgawi yang melindungi mereka. Saudara, hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Sejak kita bakal anak dan sampai kita sudah lahir, dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan kita di dalam Kristus, kita sungguh sebenarnya melihat bahwa luar biasa. Kita diberikan perlindungan oleh Tuhan. Tapi Pak kok masih ada masalah, tapi Pak kok masih ada penderitaan, tapi Pak kok masih ada sakit penyakit, tapi Pak kok masih ada pergumulan. Beribu macam alasan dalil kita sampaikan. Memang ada karena dunia ini bukan Firdaus. Amin.
Dunia ini bukan sorga, tetapi yang menjadi berbeda, Anda yang masih di dunia tetapi Anda yang ada di dunia ini dan masih mengalami masalah, Anda tidak menjalaninya itu seorang diri. Ada Yesus. Katakan ada Yesus. Dan berkata, Yesus yang memegang tanganku. Haleluya, Yesus memegang tangan kita. Tadi ayat itu kita baca, dia memegang tangan kanan kita. Ketika dia memegang tangan kanan saudara, maka tidak ada orang yang bisa menarik hidup saudara dari Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi kita dalam kondisi apapun. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Kalau Tuhan tidak baik, saudara, kita mungkin tidak ada di sini. Atau barangkali kita mungkin cara berpikir kita menjadi berbeda. Tapi karena kita percaya Tuhan itu baik, kita bersyukur. Wow, luar biasa. Saya diberkati oleh Tuhan. Ya, 50 tahun dalam kehidupan saya menyadari I'm not perfect and nobody perfect. Saya tidak sempurna dan semua orang tidak sempurna. Tetapi saya bersyukur ada pribadi yang sempurna yang sudah mengubahkan hidup saya. Tapi Pak, mengubahkan bagaimana? Hidupmu, misalnya ada orang mengintimidasi saudara, berkata, oh kamu masih bisa salah kan? Ya masih bisa salah. Masih bisa gagal, masih bisa gagal. Apa yang saya maksudkan diubahkan? Kehidupan rohanimu, kehidupan rohmu di dalam sini tidak bisa diganggu gugat lagi. Amin. Pasti di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak takut menghadapi hidup ini. Saya sering katakan manusia ini terdiri dari 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh. Waktu kita percaya Yesus, ada satu hal yang kita tidak bisa perbaiki. Ada satu hal yang tidak bisa kita ubah. Ada satu hal yang tidak kita bisa jadikan sempurna, yaitu roh kita yang mati. Roh kita mati, kita tidak bisa rubah, kita tidak bisa perbaiki, apalagi sempurnakan. Hanya Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, roh kita sudah diubahkan. Amin. Inilah yang inti dari kehidupan saudara. Inilah yang kekal, yang tidak bisa dicuri oleh iblis, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan kalau saudara menyadari hal ini, maka sesungguhnya saudara tidak akan pernah takut lagi menjalani hidup ini. Kenapa? Hidup saudara ada di tangan Tuhan. Tapi yang kedua, jiwa. Jiwa ini adalah sebuah proses berpikir, keinginan, kehendak, emosi, dan banyak hal yang ada di pikiran dan di hati kita. Makanya kita masih bisa kecewa. Seorang pendeta masih bisa kecewa. Seorang anak Tuhan masih bisa merasakan mungkin perasaan benci, masih bisa. Karena jiwa kita ini berproses. Jiwa kita ini labil, boleh dibilang seperti itu. Dengar ini baik, seneng. Dengar itu enggak baik, aduh susah. Itu jiwa. Ya. Melihat ini, melihat itu, jiwa kita bisa berubah-ubah. Mungkin gak terganggu tapi berubah-ubah. Tapi tidak sedikit juga orang yang terganggu jiwanya. Dan kalau jiwa ini sudah terganggu, ini biasanya yang normal akan mempengaruhi kesehatan kita. Emosi kita, asam lambung kita naik, tensi kita tinggi, ya, temper kita naik gitu ya. Kita emosi, kita marah-marah, dan akhirnya kita sakit. Jiwa ini, semua karena jiwa. Makanya pertanyaannya, apa yang dibutuhkan oleh jiwa? Jiwa membutuhkan firman Kristus. Hanya firman Kristus yang bisa membawa jiwa kita ini disehatkan, saudara. Kita memerlukan firman Kristus. Makanya di dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata ayat yang ketiga, kamu telah bersih karena firman. Jadi sesungguhnya kalau saya sering katakan di mimbar ini kepada semua jemaat, kita mendengar firman Kristus ini agar supaya jiwa kita dibersihkan. Amin. Dibersihkan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Memuji kita, kenapa kita mesti memuji? Ya, saya ulang lagi, salah satu kata pujian selain yada, toda, dan macam-macam ada halal gitu saudara. Halal itu dalam bahasa Ibrani artinya dibersihkan.
Kenapa kita perlu mengucap syukur? Supaya pikiran kita jadi bersih. Coba kalau saudara cemberut terus. Tapi kalau saudara menyanyi, saya senang kalau istri saya di dapur suka memuji Tuhan, saudara. Saya dengar dia memuji Tuhan, memuji Tuhan. Mungkin tadi dia kesel sama saya, tapi saya dengar dia sudah memuji Tuhan. Saya udah tenang hatinya. Saya nggak perlu lagi nambah-nambahin apa. Mungkin saya yang salah ya. Jadi saya nggak perlu misalnya membela diri begini, enggak. Biarin aja, tunggu dia memuji Tuhan. Kalau dia sudah selesai memuji Tuhan, hatinya biasanya sudah lembut, saudara. Kenapa? Karena ketika kita memuji Tuhan, pikiran kita, kebencian, kemarahan, polutan yang ada gitu. Polutan itu maksudnya apa ya? Ya polusi lah. Yang enggak baik itu di pikiran kita, kemarahan, kebencian, kekesalan itu bisa hilang. Karena kita melakukan halal. Katakan halal. Memuji Tuhan. Nah, kalau udah bersih, udah halal, Yesus katakan kalau rumah dibersihkan jangan dibiarin kosong. Amin. Ada banyak orang memuji-muji Tuhan dengan senang hati dan puji Tuhan. Giliran mau dengar firman Tuhan keluar dari dalam ruangan. Apa yang salah? Udah bersih, tetapi akhirnya setelah di luar nggak diisi apa-apa, Alkitab sendiri yang berkata, maka akan masuk lagi roh yang lebih parah dari sebelumnya. Betul nggak? Jadi perlu kita mengalami pembersihan jiwa melalui pujian dan juga diisi oleh firman Kristus. Sehingga jiwa kita nggak labil. Apapun yang kita hadapi kita yakin bahwa kita bisa melewati semuanya itu. Amin saudara? Sekali lagi nobody perfect, nggak ada orang sempurna. Tetapi waktu jiwa kita diisi oleh firman Kristus, kita akan berkata seperti Daud. Tuhan memegang tanganku. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian dari pembacaan Mazmur tadi. Saya boleh minta di musik. Ini lagu lama saudara. Waktu lagu ini baru keluar tahun 95, saya ingin sekali membeli kaset lagu ini, tapi saya nggak punya uang. Dan satu kali kakak saya memberi saya uang, saya langsung ke toko buku Immanuel di Jakarta, Jalan Proklamasi, dan saya beli lagu ini. Satu kaset dari lagu ini. Saya hafal semua isi daripada mungkin 5 atau 7 lagu dari album ini. Dan itulah sebenarnya detik-detik saya mau ambil keputusan untuk saya mau jadi pelayan Tuhan atau tidak. Karena waktu itu saya masih bekerja secara sekuler, bekerja di Sunter, di pelabuhan waktu itu. Tapi waktu saya mendengarkan lagu ini, ada banyak lagu sebenarnya, ada berapa judul, tapi salah satu lagu ini, saya tahu bahwa Tuhan sedang memanggil. Untuk apa? Untuk sesuatu yang indah. Padahal sebenarnya saya mau pingin bersembunyi, saya mau pingin lari. Tetapi rasanya gak ada kekuatan untuk saya lakukan itu. Saya harus bagaimana? Tanpa ada, karena waktu itu saya berhenti kerja. Karena saya kerja waktu itu, kakak saya juga, ya kakak saya di sini juga tahu gitu ya. Saya kerja masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 pagi gitu ya. Udah capek sekali gitu. Akhirnya saya putuskan berhenti kerja. Tapi setelah berhenti kerja saya bertanya, Tuhan, kayaknya ini waktunya Tuhan tuh saya pergi masuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi waktu itu. Tapi saya nggak berani. Tapi waktu saya mendengarkan lagu ini, di situ hati saya tuh dibukakan oleh Tuhan dan saya percaya siapapun kita selalu dicari oleh Tuhan, bukan untuk dituntut, bukan untuk dihakimi, bukan untuk di apa ya saudara, ya didakwa ataupun dihukum, tetapi ternyata Tuhan memanggil kita semua untuk sebuah rencananya yang indah. Amin. Haleluya. Saya ingin bisa ditayangkan supaya saya bisa. Haleluya.
namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Oh, bawaku mendekat padamu. Beri tepuk tangan bagi Yesus yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu menuntun kami. Bahkan ketika kami mengundurkan diri kami menjauhi Engkau, tapi sesungguhnya kami tidak pernah bisa jauh dari Engkau Tuhan. Tangan-Mu yang begitu kuat dan penuh kasih selalu datang dan memegang tangan kami, tidak memaksa kami, tetapi menuntun kami supaya kami mendekat kepadamu. Dan rancangan-Mu sungguh indah. Mungkin waktu-waktu sulit ketika kami alami semuanya ini, kami tidak bisa melihat tangan-Mu. Tetapi waktu kami percaya akan firman-Mu, kami merasakan ada tangan Tuhan yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan di jiwa kami, di roh kami, bahwa Tuhan sungguh hadir dan nyata bagi kami. Setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang mungkin juga mengalami tantangan, persoalan, pergumulan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan mereka mungkin berusaha untuk menjauh dari kasih-Mu. Tapi pagi hari ini biarlah kasih Tuhan yang luar biasa boleh turun dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini kami boleh bersekutu
menikmati kabar baik. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan, untuk berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Sekali lagi saya untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan gembala kita dan Ibu Fem berulang tahun. Itu semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Biar Tuhan pakai pastor dengan luar biasa. Haleluya. Untuk menggembalakan setiap kita. Boleh kita nyanyikan lagu Happy Birthday. Tiup lilinnya pastor. Terima kasih, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang terus mendukung kami sebagai gembala, sebagai pastor di sini menggembalakan saudara-saudara, Bro Sandi dan keluarga yang juga menyiapkan dekorasinya. Ada Ibu Vera Yani, terima kasih ya, puji Tuhan. Feby, Dwi, semua yang terus support pelayanan kami. Ibu Syokwa, Pak Iwan, Ibu Rina, semuanya sekeluarga, terima kasih ya mensupport. Ada Pak Fandi, Bu Tami ya, juga ada Pak Wianto cuma tidak hadir gitu ya. Ada Ibu Purba ya dengan Bapak gitu ya, terima kasih supportnya. Dan tentu pada teman-teman prajurit, siap ya. Kita kasih tepuk tangan dulu sama. Oke, belum. Terima kasih juga Pak Neno gitu ya, Pak Letdan Neno yang juga mensupport dengan istri, Pak Arsen Maiman dengan istri, Ibu Cik Kristini gitu ya. Terima kasih mensupport semuanya dan kita semua ya. Siapa lagi? Oh iya, Daru dan keluarga. Karena kita nggak banyak, jadi saya berusaha untuk menyebut satu persatu gitu ya. Iya, tadi Niki sudah disebut ya, Niki ya, puji Tuhan.
Dan ini bro-bro kita, Bro Oka dan Bro Utu yang setia juga suka membantu pelayanan kita di sini. Ya, terima kasih dan juga buat anak saya Nathan dan Philip. Saya surprise banget sama anak saya, Ethan. Sederhana sih sebenarnya. Mereka nggak pernah bikin surprise sama saya. Tapi waktu tanggal 21, ya dia bikin ya semacam prank sedikit lah. Tapi ternyata dia kasih surprise, dia beliin kue. Mungkin bagi kita pada umumnya itu biasa, tapi bagi saya itu sesuatu yang ya, anak saya yang pertama Philip tidak bisa hadir karena baru pulang kemarin, minggu lalu dia harus kuliah. Ya, kami bersyukur anak-anak kami boleh diberkati Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk jemaat yang jadi keluarga saya di tempat ini. Ya, oke. Oke, puji Tuhan. Segala pujian syukur hanya kepada Tuhan untuk hari ini. Saya sangat bersukacita. Beberapa hari sebelum suami saya, sebenarnya kan ulang tahun tanggal 21. Sebelum tanggal 21, sebenarnya saya rencana pengen bikin surprise gitu. Saya sempat panggil beberapa jemaat, yuk kita bikin surprise yuk. Tapi kayaknya kondisi tidak memungkinkan gitu. Saya juga bagaimana caranya gitu. Saya tadinya pikir kita udah ada di sini, ada makanan, terus kita ngajak dia datang sini gitu. Tapi kayaknya terlalu kerja berat gitu. Jadi saya pingin banget karena ini ulang tahun yang spesial ya, angka 50 golden year, dan mengingat 2 tahun yang lalu gitu pastor sempat mengalami COVID dan dia bisa survive oleh kemurahan Tuhan. Saya sebagai istri yang menyaksikan, saya bukan saya hopeless atau apa, tapi secara manusia ya, saya masih bertanya, Tuhan, apakah suami saya bisa bertahan waktu itu. Saya ingat kejadiannya bulan Juli, kemudian bulan Agustus anak saya yang di Inggris akan pulang. Dalam hati, kenapa nggak sekarang gitu. Saya melihat kondisi suami saya gitu saat itu. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur sekali sehingga sampai saat ini bisa menginjak angka 50. Saya haruslah celebrate walaupun sederhana gitu ya. Dan mengucap syukur juga, senang sekali kakak-kakak dari Jakarta bisa datang. Satu kebahagiaan tersendiri bagi kami, terutama suamiku. Dia sangat mengharapkan, memang dia udah bilang-bilang ke saya pingin ulang tahun 50, kakak-kakak saya bisa datang gitu. Dan puji Tuhan, terima kasih Kak Yan, sekali Lili, itu Kak Deki, Ita dan Ricky. Terima kasih buat bisa berkumpul bersama-sama dengan kami, Jemaat FCC di Cirebon. Puji Tuhan, itu saja. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati. Amen. Oke, haleluya. Saya mengundang beberapa jemaat perwakilan untuk menyampaikan kesan untuk Pastor David. Boleh saya panggil Ibu Syokwa, Pak Neno, dan tamu Bapak Gusyerun Tukahu. Boleh bisa maju ke depan.
dan satu lagi boleh Ibu Ita dari keluarga. Boleh bisa maju ke depan. Oke, saya dulu ya. Saya mau menyampaikan, saya bisa bertemu dengan Pastor David itu bukan karena kebetulan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya saya dipertemukan oleh Pastor David itu melalui saudara saya, Bro Dwi, yang mengajak saya pelayanan. Karena saya dan Dwi, saya sepupu dari kecil. Oleh anugerah Tuhan saya melayani Tuhan dari sekolah minggu bareng, dari kaum muda, pelayanan di umum, sampai akhirnya Bro Dwi mengajak saya bertemu Pastor David waktu di gereja dulu. Ya, saya ketemu, saya berjemaat, saya dibimbing, dan saya dinikahi juga oleh Pastor David. Dan yang luar biasa, saya dibukakan tentang kebenaran Kristus. Saya diajari, saya sekolah Bible study dengan Pastor David. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan kebetulan, tapi sudah dalam rencananya. Dan saya bertemu dengan Pastor David, saya merasa bangga punya Bapak Gembala yang luar biasa, yang membimbing saya sampai tahap ini. Saya bisa melayani, saya membagikan kabar baik. Tentu bukan karena saya, karena Yesus melalui Pastor David yang selalu mengajari saya, selalu membukakan tentang firman Tuhan yang sehingganya saya berani untuk menyampaikan firman Tuhan, yang terutama adalah ke keluarga saya, ke istri saya, ke orang tua saya. Ada mama saya di sini juga, ada mertua saya. Memang mertua saya masih Muslim, tapi saya selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Saya percaya bukan karena saya, biarlah Yesus yang membukakan. Saya hanya bisa menyampaikan kabar baik. Biarlah Tuhan yang memberikan. Luar biasa. Sekali lagi saya juga bersyukur bertemu Pastor David. Boleh yang kedua? Saya ketemu sama Pastor tuh tahun berapa ya? 2006 ya Pastor? 2008 ya? Kalau nggak salah di Grage City ya Pastor? Di Grage bukan Grage City. Waktu ada KKR. Sebenarnya saya tadinya dari Katolik. Setelah saya ikut KKR sama Pastor, lama kayak seolah-olah ini saya dibukakan. Tapi sebenarnya sampai detik ini saya terus terang, saya belum bisa pinter baca Alkitab Pastor. Tapi saya sudah dikit mengenai kasih karunia. Semua saya serahkan sama Tuhan. Saya selalu mencontoh Pastor sama Ibu Femi yang begitu tabah dalam menghadapi segala-galanya. Saya benar-benar Pastor, kalau saya lemah, saya bangkit lagi. Saya ingat sama Pastor sama Ibu yang selalu gimana gitu, karena saya tahu saya lebih dari 16 tahun saya ikut Pastor. Jadi saya selalu, kalau saya sama Ibu Rina juga, Ci, kita harus kuat seperti Pastor. Saya selalu gitu bilang, padahal saya itu lemah Pastor, benar. Tapi kalau saya udah lagi lemah, saya suka buka YouTube, ada firman, saya bangkit lagi Pastor. Saya ingat Tuhan selalu ada bersama saya. Padahal saya tuh Pastor, masalah datang bertubi-tubi setiap hari, setiap detik. Tapi saya tetap memuji Tuhan, Tuhan saya kuat. Saya harus kuat karena Tuhan yang menguatkan saya. Saya selalu bilang, tidak pernah saya selalu memuji walaupun saya ada
sungguh baik. Terima kasih. Shalom. Baik, pada kesempatan siang hari ini kami mau menyampaikan sepatah dua kata ya, karena kami juga belum terlalu jauh atau belum terlalu lama kenal dengan Bapak David, Pastor David. Kurang lebih berapa bulan ya? Bulan Oktober kalau nggak salah ya, pindah ke sini ya. Kami dapat informasi dari grup perwira, waktu itu disampaikan ya seluruh perwira nanti besok ada undangan makan siang bersama. Di mana tempatnya? Di Aula Markas. Ada acara apa ya? Itu ada ibadah perdana FCC. Apa tuh FCC ya? Nah, kita awalnya nggak tahu. Awal FCC, terus siangnya di grup lagi ya, yang Nasrani merapat ke sana semua. Akhirnya kami saling kontak. Saya kebetulan waktu itu Pak Budi dan rekan-rekan yang lainnya hadir. Oh, ini gereja, ternyata ada gereja FCC, Family of Christ. Oh gitu, Family of Christ. Karena awalnya kami bergereja di GPIB di pembangunan. Nah, karena kami masuk ke sini awal Januari tahun 2021, ya, kurang lebih setahun yang lalu. Terus kami diajak untuk beribadah setiap minggu, kami kesini lagi. Karena satu sisi kami sibuk, tugas kegiatan sibuk, sehingga istri ini gereja ke sana jauh, gak bisa saya antar. Terus di sini juga suatu kegiatan oikumene yang mungkin dulunya pernah berlangsung tetapi vakum beberapa waktu yang lalu, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah pada saat hari Kamis. Sehingga berjalannya waktu, kami diajak beribadah, baik seluruh anggota Nasrani yang beragama Nasrani, baik itu Katolik maupun Protestan, diajak untuk beribadah, baik itu ibadah minggu seperti adik-adik ini masih baru diajak untuk beribadah minggu, maupun ibadah oikumene pada hari Kamis. Disitulah kami bertumbuh iman, kami diajak untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, itu moto dari oikumene. Kami sangat berterima kasih kepada Pak David dan keluarga maupun tim FCC. Ya, sekarang kami sudah diajak untuk menjadi jemaat di sini. Ya, puji Tuhan, semuanya karena Tuhan. Nah, bukan karena kekuatan dan hebatnya kita, tapi karena Tuhan. Semuanya waktu Tuhan yang atur. Nah, kami bersyukur dan berterima kasih dengan kehadiran FCC di sini. Oikumene bisa hidup kembali, bisa aktif kembali. Oikumene yang dulunya vakum, seperti kata Pak Budi, kita kehilangan induk. Ada rekan-rekan yang lain yang beragama Nasrani, tapi ya ibadah masing-masing. Jadi tidak ada wahana yang mengumpulkan kami secara khusus. Tapi dengan kehadiran FCC atau itu Bapak David dan keluarga, kami dihimpun untuk bersekutu bersama, yaitu Oikumene Nasrani Canghegar. Itu kami berterima kasih sekali lagi, kami atas nama atau kami mewakili seluruh prajurit Yon Arhanud 14 di sini menyampaikan selamat ulang tahun. Dan buat ibu juga, khususnya seluruh FCC, Tuhan memberkati, semoga sukses selalu ke depan dan semakin kita bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya sudah disampaikan nama saya tadi, usia, marga saya Runtuh Kahu. Saya diundang Pastor David untuk hadir sehubungan dengan ulang tahun ya, Pastor yang ke-50. Selamat ulang tahun Pak. Pastor David di kalangan kami, ini kami dari keluarga Kawanua. Artinya kami yang berasal dari Sulawesi Utara. Dan Pak David ini adalah ketua umum dari perkumpulan Kawanua
Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Kalau disingkat apa namanya tuh? Ciayu Majakuning. Jadi kami turut bersuka cita hadir di tengah-tengah jemaat di sini, sama-sama merayakan ulang tahun Pak Pastor. Jadi saya sudah sebelum Pastor ini bergabung di keluarga Kawanua, sebenarnya saya sudah kenal lama Pastor. Bahkan dari dulu ketika masih beribadah di Hotel Habita, saya beberapa kali diundang untuk hadir. Ya, jadi bukan asing lagi Pastor David bagi kami keluarga. Jadi puji Tuhan kami boleh hadir di sini. Kami juga menyampaikan selamat bagi jemaat sekalian dalam rangka memperingati 50 tahun ulang tahun Pastor David. Itu kira-kira yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat siang, dan kami mengucap syukur puji Tuhan karena kami sekeluarga bisa berada di sini, itu juga karena kemurahan Tuhan. Dan tentunya kami ada di sini untuk ikut bersukacita ya, bersama-sama dengan ketambahan usia dari om saya ya. Om saya walaupun usianya tidak beda jauh ya. Dari om saya yang terkasih, Om Freddy Walewangko, dan juga tante saya juga, Tante Vivi. Selamat menikmati berkat Tuhan, dan pastinya dari apa yang sudah kami saksikan hari ini, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah melihat bagaimana om dan tante kami sudah bisa melayani di sini dan menggenapi juga rencana Tuhan yang begitu indah ya untuk keluarga kami gitu. Jadi kalau kami jarang bertemu juga karena lokasi dan kesibukan kami masing-masing, tapi kita suka telepon-teleponan gitu ya, WhatsApp, ada di grup keluarga juga, dan om kami ini selalu menjadi tiang doa untuk keluarga kami semua. Jadi kami dikuatkan juga ya dengan doa-doa yang om kami dan tante kami juga berikan, melayani kami juga gitu ya. Dan mungkin kalau dari kami mengucapkan selamat ulang tahun, dan memang berkat Tuhan ya, kami sungguh rasakan juga, kami juga mengikuti kondisi kesehatan om kami ya waktu COVID kemarin, dan puji syukur kita semua bisa berkumpul di sini, bisa melewati masa-masa sulit, tapi itu semua bagian rencana Tuhan yang kita pasti akan naik kelas gitu ya di dalam Tuhan. Mungkin itu saja, dan terima kasih untuk jemaat di sini yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa untuk om dan tante kami, Nathan dan juga Philip, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan, dan itu tentunya menyenangkan hati Tuhan dan memberkati keluarga kami juga. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu. Ya, terima kasih, boleh kembali, silakan duduk. Jangan bubar dulu ya, setelah nanti habis ibadah kita menikmati hidangan yang sudah disediakan, dan sebelum kita makan siang bersama, nanti kita setelah doa berkat, kita ada foto bersama dulu. Setelah foto bersama baru kita menikmati. Oke, saya jemput untuk bangkit berdiri. Saya serahkan ke pastor. Terima kasih, mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Semuanya kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Kau sungguh baik, Kau sangat baik yang sudah memberkati kami semuanya pada hari ini. Dan saatnya kami akan kembali pulang ke rumah kami. Namun sebelumnya, biarlah kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan boleh selalu menjadi bagian, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keluargaku, secara jasmani, kakak-kakakku,
ponakan dan bahkan cucu yang hadir hari ini sungguh satu berkat anugerah mereka berada di tengah-tengah keluarga besar jemaat Tuhan Family of Christ Community di tempat ini. Kau sudah memberkati kami semuanya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, terimalah anugerah berkat rahmat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penyertaan, pertolongan di dalam Roh Kudus memberkati menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu. Semuanya, saya harap kita bisa, ibu-ibu bisa duduk di depan. Ayo Bapak Ibu, sebelum kita berjabatan tangan dan berfellowship makan bersama, kita berfoto dulu ya, minta fotonya kebersamaan kita. Boleh untuk yang ibu-ibu boleh di depan, nanti yang laki-laki boleh di belakang di atas panggung. Iya. Ayo silakan. Bapak. Mungkin maju lagi kursinya, dimaju Oke. lagi supaya ada yang enggak, nanti supaya ada yang turun ke bawah ya. Bisa kok semuanya. Ayo Pak Antoni yuk.
untuk ambil makanan dari ujung sebelah timur ya. Tolong kursinya diatur dulu. Oh ya, doa makan kita belum doa makan ya. Saya boleh minta dengan kasih Tuhan di sini ada ya. Iya. Kita doa makan dulu sambil kursi diatur supaya tidak terhalang. Ya. Saya boleh minta Ibu Maria berdoa singkat, doa makan buat kita. Ibu Maria Runtukahu boleh. Bapak Ibu, kita satu di dalam doa sebelum kita menikmati rezeki dari Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami semua yang hadir pada siang hari ini. Tadi kami sudah diberkati melalui firman Tuhan yang dapat merupakan kekuatan bagi kami semua. Dan saat ini keluarga telah menyiapkan rezeki bagi tubuh kami, dan biar Tuhan bubuhi berkat di atasnya agar dapat berguna bagi tubuh kami yang lemah. Kami teringat akan orang-orang yang belum mendapatkan rezeki pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini